Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Hari ini saya memberi judul adalah tentang kedahsyatan Tuhan melawat keluarga dan kota. Ya, ini kedahsyatan Tuhan melawat keluarga dan kota. Ya. Kejadian 35 ayat 2 sampai 5, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyainya mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamkannya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Saudara-saudara, ini anak Yakub ini setelah mereka mendengar adiknya ini diperkosa oleh orang-orang di situ, saudara-saudara ya, maka mereka membunuh keluarga itu dan mereka melarikan diri. Tetapi poin yang ingin saya bagikan bukan itu. Yang saya ingin bagikan adalah bagaimana Yakub ini punya satu pengalaman dengan Tuhan, bagaimana dia pada masa kesesakan, pada masa kesukaran, Tuhan menolong dia. Tuhan memberikan jalan keluar kepada Yakub, Bapak Ibu Saudara. Nah, kejadian yang ini, saudaraku, ini bukan saja jalan keluar, tapi saudaraku, Alkitab mencatat kedahsyatan itu, saudara-saudara ya, meliputi kota-kota. Nah, itu keluarganya Yakub ini sebagai pemicu kedahsyatan itu, saudara-saudara. Ya, kedahsyatan itu begitu dahsyatnya sehingga saudara-saudara ini anak-anak Yakub dikatakan tidak dikejar, saudara-saudaraku. Jadi mereka mendapatkan jalan keluar dari permasalahan ketakutannya mereka. Apalagi Yakub ini, saudara, kalau kita baca kisahnya itu punya sindrom ketakutan tertentu, saudara ya. Ya, kita melihat bagaimana Yakub menghadapi Esaunya berbuat baik, tetapi dia sudah mereka-reka yang strategi negatifnya, saudara-saudara ya. Jadi di sini kita mau belajar kepada Yakub bagaimana Yakub menurunkan kedahsyatan, bagaimana Yakub sudah menurunkan lawatan bagi kota-kota di situ, bagaimana Yakub ini, saudara-saudara, dan keluarganya dipakai Tuhan, saudaraku, sehingga kota-kota di sekitarnya itu mereka sudah melihat kedahsyatan Tuhan. Nah, tentu saudaraku, keluarga kita juga bisa dipakai untuk kita ini menurunkan kedahsyatan Tuhan, saudara-saudara ya. Nah, mari kita lihat dari ayat yang kita baca ini, poin-poin yang cukup panjang tetapi mudah dikerjakan, saudara, mudah dikerjakan. Ya, yang pertama adalah mengajak seisi rumah, saudara-saudaraku. Yang pertama mengajak seisi rumah. Tadi yang kita baca, Daud berkata, berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya. Saudaraku, dikatakan
dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia. Jadi mereka, Yakub ini mengajak mereka bersatu hati, mereka semua dihimbau oleh Yakub, mereka semua diajak, didorong oleh Yakub, saudaraku, untuk seisi rumahnya ini bersama-sama dengan dia. Dia mengajaknya, dia membawanya, saudaraku, dia mendorongnya, dia memanggilnya, saudaraku ya. Yang kedua adalah Alkitab mengatakan, saudaraku, jauhkanlah dewa-dewa orang yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkan dirimu dan tukarlah pakaianmu. Saudaraku, Daud memberikan ruang yang luas kepada Tuhan dengan sikap hidup yang berubah. Tadinya mereka, saudaraku, ada dewa-dewa, ada orang yang dibangga-banggakan, ada hobi-hobi yang dikerjakan, ada, saudaraku, bukan Tuhan yang menggantikan posisi hidup mereka, tetapi dengan ini Daud, saudaraku, memberikan ruang yang luas. Ya, saudaraku, di dalam hidup kita ini, saudaraku, seringkali juga ada ruang-ruang yang bukan Tuhan, saudaraku ya. Kita perlu, saudaraku, memberikan ruang bagi Tuhan. Tadinya mungkin kita badminton, mungkin kita basketan, mungkin kita pergi sana suka sini ya saudaraku ya, tetapi kita harus mengganti pakaian kita. Kita harus menukar kesukaan itu. Pakaian di sini saudaraku bicara tentang sikap kita. Kita harus memberikan ruang yang lebih besar kepada Tuhan dalam sikap hidup kita. Saudaraku, yang ketiga, saudaraku, Yakub membangun penyembahan kepada Tuhan ya. Setelah sikap ruang hidupnya kita ini diperluas, saudaraku, untuk Tuhan ya, lalu lalu Yakub membangun penyembahan kepada Tuhan. Alkitab berkata, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakan dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Jadi pengalaman Daud bersama Tuhan ini, saudaraku, ini adalah membangun penyembahan kepada Tuhan. Ya, ketika dia di Padan Aram, saudaraku ya, dia juga sama, saudaraku ya, ketika dia bergumul sampai terpelecok, dia punya pengalaman dengan Tuhan. Nah, pengalaman itu, saudaraku, diingat oleh dia di masa kesesakannya. Oleh karena itu, saudaraku, Daud punya gaya hidup penyembahan. Yakub punya gaya hidup penyembahan kepada Tuhan, membangun penyembahan kepada Tuhan. Jadi kalau kita membangun pasti ada material-material, pasti ada hal-hal usaha-usaha, energi-energi yang dikeluarkan karena membangun itu, saudaraku. Tetapi Yakub membangun penyembahan kepada Tuhan di dalam family mereka, di dalam keluarga mereka. Yang terakhir, yang keempat, saudaraku, melepaskan hal-hal yang dianggap dunia ini kemuliaan, ya, saudaraku. Melepaskan hal-hal yang dianggap dunia ini kemuliaan, tetapi di hadapan Tuhan itu bukan kemuliaan itu. Ya, saudaraku ya. Ini Alkitab, saudaraku, dengan jelas ayat yang kita baca itu mengatakan mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu ia berangkatlah mereka. Saudara-saudaraku, dewa-dewa pada zamannya Yakub itu sudah ada ya, saudara-saudara ya, yang dimuliakan dalam hidup mereka, yang diutamakan dalam hidup mereka, yang dinomorsatukan dalam hidup mereka, yang selalu diapeli setiap waktu, saudara-saudaraku. Bisa jadi itu anting-antingnya, bisa ini alat ibadahnya, bisa jadi itu mungkin hobinya, saudara-saudaraku. Itu semua, saudaraku, dilepaskan.
dan diberikan kepada Yakub. Keluarganya Yakub ini mengalami perubahan, ya saudaraku, mengalami perubahan walaupun saudaraku ancaman yang dimulainya, saudaraku ya, karena mereka tadi membunuh, saudaraku ya. Yang terakhir adalah mereka melihat kedahsyatan Tuhan di depan mata mereka, ya. Dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Nah, saudara-saudara, apa yang kita sedang dengar ini, apa yang kita sedang lihat ini, saudaraku, kita bisa melakukannya agar kita melihat kedahsyatan Tuhan, agar kita terjadi lawatan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dicintai oleh Tuhan, yang dikasih oleh Tuhan, kita cek apakah kita mengajak seisi rumah kita, berdoa bagi seisi rumah kita terus, tidak jemu-jemunya, saudaraku. Yang kedua, apakah kita memberikan ruang yang luas kepada Tuhan dengan sikap hidup kita. Apakah kita membangun penyembahan kepada Tuhan di dalam keluarga kita, melepaskan kemuliaan dunia, saudaraku, dianggap dunia sebagai kemuliaan, kita lepaskan itu semua, ya saudaraku. Kemudian apakah kita melihat kedahsyatan dan keajaiban Tuhan yang melingkupi kota-kota. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa.